Oke, dengar ya. Ini masih 7 orang. Udah, apa? Kita mulai aja. Hari ini kita bahas karya tulis ilmiah lagi ya. Marin masih ingat gak tentang pembahasan kita tentang karya tulis ilmiah? Masih ingat gak? Halo, 1, 2, 3. Dengar Mbak Ami nih? Agak ingat. Oke, contohnya karya tulis ilmiah itu apa? Untuk nge-review aja. Contohnya karya tulis ilmiah itu apa? Waduh, tapi yang lainnya denger ya? Mbak Amini. Oke, Mbak Ratmi. Bisa penulisan tentang penelitian. Oke, benar. Karya tulis ilmiah, penulisan tentang penelitian. Ada lagi nggak? Ini Mbak Ratmi ya. Ada yang lain? Pendapat lain? Mbak Amini, sudah bisa mendengar suara saya? Oke, itu contohnya ya. Contohnya makalah dan artikel. Penelitian, pengamatan, oke, boleh. Contohnya makalah dan artikel. Kalau misalnya cerpen, novel, itu bisa dikatakan karya tulis ilmiah tidak? Bukan ya? Oke. Sudah paham ya. Kalau skripsi, jangan pakai kali Mbak Santi. Iya atau enggak? Termasuk. Jadi kalau misalnya puisi itu termasuk karya tulis tidak? Puisi termasuk karya tulis tidak? Puisi, syair. Oke, benar. Jadi untuk membedakan itu, karya tulis itu ada 2, ilmiah dan non ilmiah. Kalau misalnya saya tanya puisi, syair termasuk karya tulis tidak? Termasuk. Cerpen pun termasuk karya tulis tapi non ilmiah. Tapi kalau misalnya untuk karya tulis ilmiah itu tidak termasuk. Karena kalau misalnya karya tulis ilmiah harus disertai pengamatan, penelitian, benar salahnya, bukan cuma melalui insting atau perasaan. Jadi benar-benar harus ada data yang akurat. Ya Mbak Ayu, langsung join aja. Setelah itu, oh ya, ini saya baru ingat juga. Kemarin kan presentasi untuk bobot penilaiannya kan 40% tugas, 30% UTS, 30% UAS. Iya Mbak Wiwi, karya ilmiah itu harus ada faktanya, harus ada data yang akurat, yang data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tuh. Jadi bukan hanya data karangan atau maksudnya sesuai insting atau feeling, itu nggak bisa, harus
ada faktanya, harus bisa dipertanggungjawabkan. Terus ini kan kemarin bobotnya 40% tugas, 30% UTS, 30% UAS. Ini UASnya loh. UASnya itu mau berupa tugas yang mau saya kasihkan sekarang, tugas besar, atau mau soal-soal aja tapi jangka waktunya saya tentukan. Misalnya jangka waktunya 3 hari harus mengumpulkan, atau tugas hari ini saya kasih ngumpulkannya batas waktunya sampai bulan Mei. Ya, mau yang mana? UASnya mau berupa tugas untuk berapa bulan ke depan, atau UASnya mau berupa soal-soal aja tapi jangka waktunya cuma 3 hari mengerjakannya. Kalau soal, nanti soalnya ya dari yang semua materi yang saya kasih di semester ini sampai nanti selesai. Oke, saya tulis aja ya. Untuk UAS dengan bobot 30%. Ini pertanyaannya. Untuk UAS dengan bobot 30% mau diganti dengan tugas besar atau pengerjaan soal-soal yang batas waktu pengumpulannya 3 hari. Kemarin kan sudah perjanjian kalau misalnya terlambat mengumpulkan 1 hari dikurangi berapa poin? 5 poin ya. Kemarin kan udah ada kontraknya. Milih dulu kalau misalnya milih tugas besar ya langsung saya kasih sekarang. Kalau misalnya milihnya soal-soal ya saya kasih nanti pas waktunya UAS. Mau pilih dulu yang mana? Yang milih soal itu masih satu. Oke. Iya, UASnya diadakan di KDI, tapi ya nggak akan mungkin waktu itu selesai juga. Sih lebih prefer fleksibel sih waktunya. Kalau misalnya jangka waktunya 3 jam harus selesai gitu, enggak. Nanti UASnya berarti nanti ada 2. Kalau misalnya di KDI itu ujian praktek. Maksudnya sayang gitu loh Iman kalau misalnya pertemuan tatap muka tapi malah buat nulis-nulis atau ujian biasa itu Iman tuh apa ya? Sayang kalau misalnya ketemuan tapi malah ngisi nulis tugas gitu tuh emang sayang, mendingan praktek. Saya sih pengennya gitu, kalau misalnya jadwalnya pas ujian pun ya nanti dibuat untuk nilai praktek aja. Praktek diskusi lah, pidato lah, atau main drama, kan malah asik. Jadi soal-soal aja ya. Udah besok pas UAS aja nanti saya share soal-soalnya. Materinya cuma 1 semester aja, nggak usah yang 1 tahun. Untuk materinya berarti dari awal yang tanggal 14 kemarin sampai nanti bulan Mei. UASnya itu berarti Mei minggu ke 2 sebelum TTM.
sebelum TTM bulan Mei luasnya. Jadi nanti TTM bisa dibahas dan bisa membahas hal yang lain. Oke, kalau gitu kita lanjut ke materi ya. Jadi ini kita review dulu untuk karya tulis. Kemarin untuk karya tulis bagian awal tuh apa aja? Masih ingat nggak? Untuk bagian awal, bagian pendahuluan dari karya tulis itu apa aja? Kalau misalnya yang ada modul bisa dibuka halaman 81. Yang ada modul, kalau misalnya nggak ada modul ya nggak apa-apa, udah ada PPT-nya juga sama aja sih. Tas, bisa masuk nggak suara saya? Koneksinya nggak terputus kan? 1, 2, 3. Mbak, dengar suara saya? Oh, oke. Kirain putus koneksinya. Oke, bagian awal dari karya ilmiah. Kalau bukan itu, kalau misalnya perencanaan penelitian itu kan apa yang kita lakukan, tahap yang kita lakukan sebelum menulis ini sudah masuk ke penulisannya. Ketika kita menulis karya ilmiah itu kan ada bagian pendahuluan, ada bagian isi sama bagian akhir. Bagian pendahuluannya itu kerangka. Ininya itu apa aja? Rangka penulisannya untuk bagian yang pendahuluan itu apa aja? Ini PPT-nya udah saya share loh dulu. Suaranya hilang-hilang ya? Aduh. Yang jelas deh hilang-hilang. Oke. Jadi kalau misalnya yang bagian pendahuluan itu ada, ini bagian pelengkap ya. Nah, ini bagian pendahuluan tuh ada latar belakang masalah, rumusan masalah. Ini kan dulu udah pernah jadiin tugas UAS semester 1 kan, semester kemarin. Jadi pendahuluan itu ada latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode penelitian, sama sistematika penulisan. Emang jadi tugas yang pendahuluan. Dan setelah itu ini ada yang mau tanyakan? Kalau misalnya nggak ada mau tanyakan, kita lanjut aja. Ini kan kita kan hanya review, jadi harusnya kalau misalnya udah paham kita cepat aja, kita skip. Untuk pendahuluan nggak, kemarin ada yang mau tanyakan nggak untuk tugasnya kemarin, tugas UAS kemarin untuk pendahuluan? Udah dikerjakan, pasti kan ada sesuatu kesulitan atau apa yang ditanyakan. Latar belakang masalah, mungkin ada kesulitan nggak kemarin untuk penulisan latar belakang? Metode penelitian. Oke.
tulisnya. Ini nggak perlu. Ini ya metode penelitian. Jadi metode penelitian itu, ini contohnya itu ada metode historis berkaitan dengan masa lampau, metode deskriptif analitik itu berkaitan dengan suatu peristiwa yang sedang terjadi, disertai suatu analisa. Nah, terus ada lagi metode eksperimen. Jadi kalau misalnya metode eksperimen itu benar-benar melakukan penelitian. Misalnya misalnya ingin meneliti masalah sosial gitu ya. Masalah sosial misalnya tentang masalah kedisiplinan siswa. Gitu ya, kita benar-benar meneliti dan benar-benar ada datanya. Misalnya kita meneliti siswa kelas 2 mungkin, kelas 2 SMA sama kelas 1 mungkin. Itu kan kita bisa lihat tingkat kedisiplinannya tuh tinggian mana sih sebenarnya. Untuk kelas 2 sama kelas 1 itu lebih disiplin mana. Itu bisa diteliti kan. Itu metode eksperimen, metode penelitian. Jadi itu menggunakan metode eksperimen. Ada lagi bisa menggunakan metode wawancara pakai narasumber. Tapi di sini juga kalau misalnya kita menggunakan wawancara, kita nggak bisa asal memilih narasumbernya. Jadi narasumbernya harus benar-benar tahu. Misal kita ingin buat tulis ilmiah tentang misalnya tentang sapi misalnya, atau peternakan gitu misalnya, ya kita harus memberikan narasumbernya misalnya orang yang peternak atau mungkin insinyur peternakan. Jadi kalau misalnya untuk metode wawancara juga kita harus mencari narasumbernya, nggak boleh asal. Jadi dia harus benar-benar tahu seluk-beluknya masalah tersebut. Gitu untuk metode. Biasanya yang lebih sering digunakan sih metode penelitiannya itu metode eksperimen, wawancara, terus kuesioner. Kuesioner itu ya ngasih soal, ngasih suatu kuesioner ke masyarakat, tapi biasanya itu di kalangan tertentu sih. Misal kalau misalnya kita objeknya itu mahasiswa, ya berarti ya kuesioner itu hanya boleh diisi oleh mahasiswa. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Bisa belum terjadi, bisa mungkin terjadi. Gitu. Mungkin terjadi. Iya. Yang lainnya? Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut ya ke sistematika penulisan. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya. Kalau sistematika penulisan gampang sih, hanya kerangkanya aja ditulis. Untuk bab 2 itu
tentang teori-teori aja, ini teori-teori yang mendasari. Nah, ini bab 3 itu pembahasan masalah. Untuk pembahasan masalah ini lebih ke penyelesaian masalah, detail dari penyelesaian masalah dengan metode yang sudah kita paparkan di bab 1. Setelah itu rangkuman data-data, itu yang juga penting, rangkuman data-data yang sudah kita olah, sudah kita kumpulkan. Dan arah dari pembahasan masalah ini tujuannya tuh ya pada terjawabnya persoalan yang diajukan dalam rumusan masalah. Jadi kan di bab 1 tadi kan kita merumuskan masalah, dan itu jawabannya ya ada di pembahasan masalah ini. Jadi yang kita rumuskan, masalah yang kita rumuskan tuh harusnya bisa dijawab di bab 3 ini. Tuh. Yang lain untuk yang pembahasan masalah? Udah ya, kita lanjut. Nah, ini bab 4 hanya kesimpulan dan saran. Kesimpulan itu ya lebih ke ringkasan atau kesimpulan intinya itu ya gambaran secara singkat dari isi karya ilmiah yang kita tulis. Itu intinya. Kalau saran tuh ya isinya tentang saran dari penulis untuk penulisan kedepannya. Oke. Ini kayaknya sudah ya. Sudah. Selesai, nggak ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada, kita masuk bab selanjutnya. Oke, jadi kalau misalnya di karya tulis itu kan kita perlu menuliskan referensi. Kita nggak mungkin menulis karya tulis tanpa suatu referensi apapun, tanpa mengutip atau tanpa sumber. Karena yang namanya karya tulis mesti kita harus punya teori yang mendasari untuk pemecahan masalah kita tuh. Jadi kita perlu yang namanya daftar pustaka, catatan kaki atau catatan kaki dan kutipan. Itu kalau misalnya daftar pustaka pasti ada, sedangkan catatan kaki dan kutipan bisa ada bisa enggak, tapi yang pasti ada di suatu karya tulis ilmiah itu daftar pustaka. Sekarang ada yang tahu nggak bedanya? Daftar pustaka itu apa? Ya definisinya dulu sebelum perbedaan. Yang ada yang tahu nggak daftar pustaka itu apa? Definisinya? Atau nggak definisinya? Apalah daftar pustaka itu? Ada yang tahu? Daftar pustaka. Apa daftar pustaka itu? Sebelum masuk kan harus tahu daftar pustaka itu apa. Yang tahu? Daftar pustaka. Dari tadi Mbak apa yang terus? Hari ini yang aktif?
Yuk, ada yang tahu nggak tentang daftar pustaka? Nah, halaman itu isinya apa? Sebenarnya apa sih isinya daftar pustaka itu? Benar sih, ini halaman yang wajib ketika membuat buku atau karya tulis. Betul. Nah, itu isi halamannya itu apa? Isinya daftar pustaka itu apa biasanya? Sumber. Oke. Oke, isinya nama pengarang. Apalagi biasanya di daftar pustaka tadi udah bener, sumber bacaan atau sumber referensi ya. Isinya selain nama pengarang apa? Kalau di daftar pustaka itu ada nama pengarang dari buku atau karya tulis yang kita jadikan acuan. Itu nama pengarangnya. Nama pengarang dari sumber bacaan. Setelah itu apa lagi? Oh iya, kalau misalnya ada yang ada modul itu bisa dibuka halaman 57. Sip, oke. Mbak Apeng, Mbak Ayu, benar. Mbak Susi itu mungkin nama jurnal, ya, nama buku atau nama jurnal, nama pengarangnya, tahun terbit, tempat terbit. Tuh. Halaman 57. Mbak Ayu, halaman 57, modul halaman 57. Atau bisa lihat di edisi buku, termasuk juga. Itu biasanya kan edisi buku kan ada di ini, di judulnya juga. Misalnya edisi 1, edisi 2 itu biasanya udah masuk ke judulnya. Kalau spesifikasi enggak, Mbak. Jadi itu sebenarnya cuma judul, yang paling penting itu judul, nama pengarang, tahun terbit, kota terbit, sama penerbitnya. Ya, Mbak Natali, langsung masuk saja kelas. Jadi ya kita masuk aja ya cara penulisannya. Selamat malam, Mbak. Jadi kalau misalnya untuk penulisannya, kita daftar pustaka dulu aja ya. Oke, daftar pustaka itu ada di slide nomor 10. Untuk cara penulisannya itu disusun menurut abjad nama belakang penulis pertama. Jadi kalau misalnya nulis daftar pustaka itu namanya dibalik. Misalnya Resa Septiari, jadi Septiari Resa. Atau misalnya Mbak Endang Rahayu, jadi Rahayu Endang. Itu misalnya. Jadi ini ya itu sudah jadi aturannya, Mbak Ayu. Itu udah aturan bakunya penulisan daftar pustaka. Karena kan kalau misalnya di luar negeri, bukan di Indonesia sih ya, itu yang nama belakang, nama kedua itu nama belakang itu jadi nama keluarga. Jadi sebenarnya itu yang ditulis itu nama keluarga dulu,
baru nama kita, nama pertama. Jadi kalau misalnya spasi tunggal tuh spasinya 1. Jadi kenapa harus nama dibalik tuh karena itu seolah-olah tuh kita ngikutin kayak nama kita tuh ada yang nih, nama kedua itu nama keluarga dan nama pertama tuh. Iya. Itulah Pak Man. Mbak Santi nggak bisa. Loh, nggak pakai HP atau pakai laptop Mbak Santi? Kok nggak bisa jelas? Ini dari tadi kok pasif Mbak Santi? Kalau spasi tunggal itu spasinya 1, spasi jarak antara baris pertama ke baris kedua itu jaraknya 1 spasi tunggal. Jarak antar baris. Waalaikumsalam Mbak Eka. Gak apa-apa, langsung ikut saja. Ada pertanyaan lagi? Ini masih tata aturan penulisannya, belum cara menulisnya. Lanjut aja. Nah, ini macam-macam nih. Jadi ada pustaka dalam bentuk buku, bentuk artikel, dan lain-lain. Ini beda jenisnya, beda juga cara penulisannya. Jadi mungkin kita nah ini misalnya contohnya ya. Jadi kalau misalnya terdiri atas 2 nama atau lebih, cara penulisannya menggunakan nama keluarga. Nah, maksudnya nama keluarga ini kan nama yang paling belakang. Ini contohnya misalnya Suparna Dharma Wijaya S. S ini kan namanya di yang pertama tuh, Suparna Dharma Wijayanya dulu yang ditulis. Setelah itu ini contoh-contohnya ya. Ini masih namanya aja. Dan kalau misalnya misal gelar kesarjanaan atau gelar pendidikan tuh nggak perlu dicantumkan di daftar pustaka. Jadi misalnya penulisnya ada gelar profesor misalnya, ya itu nggak perlu dicantumkan di daftar pustaka. Sudah benar-benar murni nama aslinya aja, nggak perlu gelarnya dicantumkan juga. Apa misalnya punya gelar haji misalnya, ya nggak perlu cantumkan juga. Jadi ya nama aslinya itu yang akan dicantumkan daftar pustaka. Untuk nama ini masih nama ya. Mau ada yang tanyakan? Jadi nama keluarga dulu atau nama yang paling terakhir? Enggak, gelar, semua gelar nggak perlu dicantumkan. Gelar sarjana, SH, SS, SH, Skom, SE, dan SS lainnya nggak perlu dicantumkan. Jadi benar-benar asli namanya. Ya itu juga nggak perlu dicantumkan. Udah untuk nama jelas ya.
Oke, ini masih nama. Nah, ini contohnya penulisannya. Mungkin ini kan langsung contohnya ini kan. Ini bisa lihat di sini untuk ini saya dapat dari Bapak Dedi Irawan. Nah, ini ya untuk komponen-komponennya tadi, nama penulis, tahun penerbit, judul, kota, dan nama penerbit. Oke, ini ya. Kalau untuk sumber dari jurnal itu urutannya nama belakang penulis, koma nama depan penulis, tahun penerbitan, judul artikel, judul jurnal, nomor volume dengan angka Arab, dan digarisbawahi tanpa didahului dengan singkatan vol. Terus ini contohnya ya, misalnya ini penerbitnya Baret, ini tahunnya, dan ini judul artikel, The Empathy Cycle Refinement of a Nuclear Concept, dan ini jurnal penerbitnya, halamannya. Ini untuk di jurnal. Jadi ini hati-hati kalau daftar pustaka, kalau misalnya saya ngasih soal gitu, itu dari buku, misalnya saya tulisannya dari buku, dari jurnal, itu beda cara penulisannya. Ini sebenarnya ini materinya sudah benar-benar komplit nih. Misalnya kalau misalnya dari buku ya, misalnya ditulis lebih dari 2 orang, itu bisa menggunakan muter-muter aja materinya. Waduh, nggak kelihatan ya. Nanti saya share aja nanti. Soalnya ini saya juga gemes sih kalau misalnya koneksinya nggak stabil. Oke, kalau misalnya ini ya, ini nggak kelihatan, ini halaman untuk modul atau untuk materi yang saya share. Kalau untuk materi yang saya share itu halaman 2. Kalau dari modul itu halaman 60. Halaman 59-60. Kalau modul halaman 59-60. Jadi ini ya, kalau ini tapi bisa dibaca nggak yang materi yang saya share ini, cara menulis daftar pustaka? Bisa dibaca nggak? Di Zoom bisa? Ini paling nggak bisa dibaca aja nih tulisannya. Bisa dibaca nggak? Oke. Naik turun. Oke, ini untuk yang ya udah saya bacakan aja. Nanti saya share materinya. Jadi kalau misalnya sumber dari buku,
itu urutan penulisannya itu nama belakang penulis, nama depan, tahun terbit, judul buku, di cetak miring, judul bukunya dicetak miring atau di garis bawahi, edisi kalau ada itu ada edisi buku, kota, sama asal penerbit. Misalnya ini ya contoh pengarangnya namanya Sultan Takdir Ali Syahbana. Namanya Ali Syahbana dulu, dibalik Ali Syahbana Sultan Takdir. 2015. Ya, betul Mbak Apeng. Tapi untuk judulnya cetak miring atau garis bawah. Sebenarnya kalau misalnya cetak kayak gini harus dicetak miring. Judulnya harus cetak miring. Tapi kalau misalnya nulis tangan gitu kan, kita kadang-kadang cetak miring kan susah kan. Bentar. Kalau portable jangan, dicetak miring aja. Kan kalau misalnya di Word gitu kan cetak miring gampang toh. Itu atau di garis bawah tuh kalau misalnya tulis tangan, misalnya saya ngasih tugas dan itu tugasnya tulis tangan, itu garis bawah aja, soalnya cetak miring kan susah. Pilihannya hanya dua, mau di garis bawah atau cetak miring untuk judul. Nah, kalau posisinya itu pengarangnya ada 2 orang, penulis pertama dibalik namanya, sedangkan untuk penulis kedua itu nggak perlu dibalik namanya. Misalnya penulis pertama namanya Madyo Eko Susilo, penulis kedua namanya Bambang Triyanto. Ya, yang penulis pertamanya aja yang dibalik, Eko Susilo, Madyo, dan Bambang Triyanto. Titik tahun terbit, titik judul cetak miring, titik kota terbit, titik 2 yang menerbitkan siapa, misalnya Dahara Prize atau Gramedia, Balai Pustaka, penerbitnya siapa. Waalaikumsalam Mbak Risa, nggak apa-apa. Terus kalau misalnya bukunya itu ditulis lebih dari 2 orang, misalnya ada 5 orang penulis, ya yang dituliskan penulis pertama aja. Nanti untuk penulis-penulis lainnya dikasih et al atau DKK. Oke. Tadi Mbak Apeng sudah paham ya. Coba sekarang saya mau kasih pertanyaan, kalau misalnya coba masing-masing tadi Mbak Apeng sudah kan? Kalau misalnya coba kasih contoh penulisan daftar pustaka yang dari buku dulu aja yang gampang. Contoh penulisan daftar pustaka dari buku. Sudah ada contohnya banyak. Terserah mau siapa pengarangnya, mau judul bukunya apa, terserah. Yang penting nulisnya betul. Tadi Mbak Apeng sudah ya. Lainnya sudah ada contohnya di situ. Tinggal nyontoh aja. Nama pengarang, tahun terbit, judul cetak miring, kota,
nama penerbit. Nah, menuliskan namanya terserah, yang penting namanya dibalik. Kalau satu penulis namanya dibalik, kalau dua penulis pertama namanya dibalik, penulis kedua gak perlu dibalik. Tadi Mbak Apeng sudah ngasih contoh tadi. Contohnya Mbak Apeng apa ya tadi ya? Ini kan? Yang lainnya tadi Mbak Apeng sudah ngasih contoh. Bukan namanya aja Mbak sih, semuanya. Jadi nama tadi kayak contohnya Mbak Apeng tadi ya, ini misalnya contohnya kan, Apeng Ningtia 2015 penanganan sapi bersalin Subang Abadi Jaya. Ini kan nama pengarang dibalik. Tapi ini masih maaf. Ini masih kurang. Ini harusnya setelah namanya dibalik terus setelah itu koma. Apeng koma Ningtia 2015 penanganan. Ya benar Mbak. Ayo. Yang lainnya? Gak apa-apa, gak bisa ketik miring. Sudah, gak apa, emang gak bisa ketik miring di sini. Yang lainnya? Sampai 1 menit deh. 1 menit lagi. Yang lainnya? Santi, Ayu, dan Amini 2015 cara kenapa? Betul, tapi penulisan judulnya agak salah Mbak Susi. Cara mengupdate M-nya besar, antivirus A-nya besar. Felix SS. Iya, enggak, harusnya miring, tapi penulisan judulnya salah. Ini apa? Harus kapital, masing-masing awal kata itu harus kapital. Kan cara mengupdate antivirus, C-nya besar udah betul, M-nya besar, mengupdate M-nya besar, antivirus A-nya besar. Mbak Risa ini gak apa-apa. Mbak Risa ini nama belakang dulu. Kalau itu kan nama depan kan, Felix itu kan nama depannya kan. Jadi nama belakang, koma, nama depan, titik, tahun, titik, judul, kota, penerbit. Itu udah betul, cuma kebalik namanya. Harusnya nama belakangnya dulu. Iya, betul Mbak Risa. Gitu. Coba diketik lagi. Oh, enggak, itu emang aturannya gitu Mbak Risa. Jadi nama belakang itu diposisikan seperti nama keluarga. Itu bobotnya tuh lebih tinggi. Nama belakang tuh bobotnya lebih tinggi daripada nama depan. Nama depan tuh kan nama panggilan kan biasanya. Sedangkan nama belakang tuh biasanya nama keluarga. Itu emang aturannya sudah seperti itu.
Iya, betul. Tapi itu judulnya belum ada. Dan itu harusnya Malik Adam titik tahun titik judulnya. Punyanya Mbak betul sudah betul. Tapi ini Inggris titik dua setelah kota ke penerbit itu pakainya titik 2 bukan titik. Iya, pakainya titik. Ya betul Mbak Susi. Ya betul Mbak Risa. Oke, sudah ya. Tadi berarti siapa aja itu? Waktunya udah habis, berarti Mbak Risa, Mbak Boel, Mbak Susi, gini Mbak Santi, itu sudah betul, cuma cara menulis karya ilmiah titik Jakarta titik 2-nya itu untuk penerbitnya, nama penerbitnya misalnya Gramedia atau Balai Pustaka atau Andi Offset gitu. Oh dari tadi nggak. Yaudah nanti kalau materinya bisa kelihatan nggak Mbak Santi? Materinya juga ini ya nggak jelas ya untuk yang di whiteboard. Oh alah. Koneksinya kayaknya kurang stabil. Sabar Mbak Santi. Oke, sekarang tadi kan daftar pustaka udah, sekarang ada soal latihan. Sudah paham kan? Banyak sudah paham. Lah itu Mbak Risa saya juga kurang tahu kenapa kok agak susah sekarang masuknya. Saya juga kadang-kadang juga koneksinya juga putus. Kemarin kan pas ngajar juga sempat putus koneksinya. Gak tahu sih, mungkin sekarang yang pakai Wizik banyak mungkin. Jadi agak susah masuk. Oke, ini kelihatan nggak soal latihannya? Soal latihannya nomor 1 dulu, ini pilihan ganda, gampang ini. Nomor 1, jawabannya apa? Tinggal pilih A, B, C, D. A? Yakin? A, oke. Yang lainnya? Wah. Nah, koneksi ini loss. Halo, denger gak? Tadi koneksinya sempat putus. Ya ini saya juga tadi koneksinya sempat putus. A. Semuanya jawab A ya. Berarti daftar pustaka adalah daftar yang berisi nama pengarang, buku lengkap dengan tahun, judul, kota, dan nama pengetiknya. Asma ya. Oke. Yakin nama pengetiknya juga perlu ditulis? Bukanlah nama pengetik tuh ya, yang nama kita, nama yang ngetik.
Yang jawab C itu pertama kali siapa? Mbak Apeng ya? Nah, yang bener Mbak Apeng, C. Dan nama pengarang buku lengkap, tahun, judul, kota, dan penerbitnya. Nama pengetik tuh ya yang ngetik, beda sama nama penerbit. Oke, sekarang nomor 2. Urutan yang benar. Urutannya yang benar mana? Wah, Mbak Risa. Oke, Mbak Risa duluan ya. Betul, Mbak Risa yang C. Nggak apa-apa. Terus gimana? Nomor 3. Kalau ngakalin gitu, yang lain ini saya bilang nomor 3, yang lainnya udah baca nomor 4 sama nomor 5 gitu kan bisa. Nomor 3 apa? B. Oke. B. Oke, betul. Jawabannya. Udah betul, yang B ya. Nomor 4 ya. Nomor 4. Itu agak panjang itu. Jawabannya apa nomor 4? Yang lainnya? Yang lain? Nomor 4 ya. Nomor 4. Masih nomor 4. Oke, udah semua? Oke, betul jawabannya B. Jadi yang salah itu setelah Jiwandoro diisi tanda koma, setelah tahun diisi titik, setelah itu cetak miring, setelah itu Bandung ya, bukan Badung. Setelah Bandung ada tanda petik 2 itu diganti titik. Betul? Betul semuanya? Sekarang ini nomor 5 terakhir, gampang. Cepet tulisnya. Nah, ini besok kalau UAS, UTS UAS ya. Soalnya kayak gini nanti untuk yang daftar pustaka. Nomor 5 apa? C. D. Yang lain?
Udah? Yang lainnya nggak jawab? Ya betul, jawabannya D. Yang betul jawabannya D. Oke, berarti banyak yang udah paham ya tentang daftar pustaka ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham, bisa dibuka lagi materinya. Ini materinya udah materi yang saya share ini udah cukup bagus dan lengkap. Jadi nanti kalau misalnya ada yang bingung, bisa tanya ke saya. Jadi ini sumbernya macam-macam juga, ada sumber dari internet, sumber dari jurnal, dari artikel, semuanya juga udah ada. Nanti saya share, kalau misalnya ada yang mau tanyakan silahkan. Terakhirnya, nah ini tuh bisa kasih titik bisa enggak, tapi untuk biasanya itu sih kalau misalnya titik yang terakhir tuh nggak harus ada Mbak Santi. Jadi kalau misalnya yang di sini kan antara C dan D, bedanya kan itu kan, titiknya itu kan. Tapi untuk penulisan daftar pustaka itu kalau yang dari buku itu nggak perlu dikasih titik. Jadi kan misalnya kalau misalnya di buku ya, ini yang halaman 60 ini, nah ini juga ada yang titik, ada yang enggak. Coba nanti saya cek lagi. Seingat saya sih yang terakhir nggak perlu dikasih titik yang terakhir. Tapi nanti saya cek lagi. Besok ketemunya kalau ya. Nanti saya jawab lewat chat. Karena di buku juga ada yang kasih titik, ada yang enggak. Tapi seingat saya sih nggak perlu kasih titik sih di materi-materi juga. Coba nanti saya cek dulu ya Mbak Santi. Ini jadi PR buat saya ini. Untuk titiknya ini. Titik yang akhir ya. Nanti pertemuan selanjutnya nanti saya bahas lagi ini. Harusnya kasih titik atau enggak. Oke. Kita lanjut dulu aja ya. Itu nanti saya kabarin lagi untuk ada titik atau enggaknya. Kita lanjut ke tipan. Iya, yang terakhir itu kan. Jadi ada yang pakai titik atau enggak. Yang membedakan kan hanya titik yang belakang itu. Sebenarnya kan tulisannya kan semuanya sama. Iya nah ini beberapa bentar. Mbak Santi dulu ya, Mbak Wapat nanti dulu. Buat Mbak Santi, untuk titik yang belakang ini beberapa sumber itu ada, beberapa enggak. Jadi nanti coba saya cari dulu untuk titik yang terakhir itu harusnya ada atau enggak. Nanti saya jawab lagi. Iya, kalau misalnya di titik, ya intinya jawabannya antara C sama D. Nanti coba saya cek dulu itu titiknya tuh harusnya ada atau enggak. Kan yang membedakan cuma itu kan, antara C sama D. Ya, yang bedain cuma itu titik yang belakang. Jadi nanti saya cek dulu ya. Jadi kalau untuk saya Mbak Wawat, titik koma itu nggak sama dengan titik 2.
kalau penggunaan titik koma itu di oh iya nggak apa-apa Mbak Santi, nanti saya jawab dulu. Untuk titik koma itu kalau di daftar pustaka emang nggak dipakai, pakainya titik 2, beda sama titik koma sama titik 2 beda. Kalau titik koma itu penggunaannya tuh seperti apa ya, jarang dipakai juga ya, kayak pengecualian bisa, tapi jarang dipakai titik koma itu emang. Kalau di coding sih sering, tapi kalau misalnya di artikel-artikel titik koma biasanya untuk pengecualian sih. Tapi kalau misalnya di daftar pustaka sendiri juga nggak dipakai, titik 2 yang dipakai. Oke, kita masuk ke kutipan dulu ya. Nanti saya PR-nya itu daftar pustaka itu. Ketik itu ya, terakhir itu ya. Oke, ini aja yang terakhir kutipan. 8 menit lagi. Besok bahasa Indonesia ada kelas 3 jam loh, Maret loh. Siap-siap aja ya 3 jam ya besok ya. Kutipan. Jadi kalau kutipan itu untuk definisinya itu pinjaman pendapat dari seorang pengarang atau seorang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, surat kabar, atau dalam bentuk tulisan lainnya. Ya gampangannya tuh kalau misalnya kita ada sesuatu yang dikutip, misalnya kalimat ambil dari buku atau ambil dari omongan seseorang, seseorang ahli misalnya atau pakar gitu, kita ambil kutipannya mereka, ya udah itu yang namanya kutipan. Atau ambil dari buku cuma secuil gitu, misalnya 1 kalimat atau 2 kalimat, terus kita tempelin ke karya tulis ilmiah kita, yaitu namanya kutipan gitu. Intinya itu yang lebih gampang. Nah, ini tujuannya. Jadi kalau misalnya kita menulis suatu yang berbau-bau ilmiah, itu kita kan harus ada tanggung jawabnya. Itu benar atau enggak? Apa itu diragukan enggak kebenarannya? Jadi daripada tesis itu karya tulis ilmiahnya untuk S2, skripsinya S2, gampang lah. Skripsi itu untuk S1, tesis itu untuk S2, disertasi itu untuk S3. Untuk penelitian. Karya tulis juga karya tulis penelitian. Skripsi itu syarat untuk kelulusan S1. Kalau makalah sih bukan merupakan syarat kelulusan. Makalah sih bisa, semua orang bisa bikin makalah asalkan disertai sama penelitian jelas. Tapi untuk gampangnya sih itu ya, jadi kalau misalnya skripsi itu kayak syarat kelulusan, syarat ujian kelulusan S1 itu skripsi. Tapi kalau misalnya makalah itu suatu karya tulis ilmiah yang kita bentuknya sih kayak karya tulis ilmiah, sama, ada penelitiannya, ada
ada pendahuluan, rumusan masalah, dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu bisa masuk makalah juga, tapi makalah belum tentu bisa dibilang skripsi. Tergantung pengujinya juga Mbak Risa. Jadi bagus gak bagus itu kan tergantung pengujinya. Kalau menurut pengujinya bagus ya dia lulus, kalau misalnya nggak layak ya dia nggak lulus. Tuh. Ini habis KPC pada mau lanjut kan? Setelah lulus? Kalau susah nggak susah itu ya tergantung juga sih. Banyak faktor yang susah nggak susah itu karena didasari banyak faktor. Ya tergantung jurusan, tergantung pembimbing, tergantung masalah yang diambil ya. Kalau mahasiswa sih itu faktor utama sih. Oke, lanjut dulu. Jadi tujuannya kutipan itu karena dia kan sudah pernah ditulis, sudah pernah diterbitkan. Penulisnya ada suatu pakar. Jadi kalau misalnya kita nyadur, kita mengutip dan kita misalnya kasih kutipan itu sumbernya jelas. Oh, kalimat ini dikutip dari suatu pakar gitu. Ya, orang nggak perlu mempertanyakan lagi itu kalimat itu didasari dari apa, itu nggak perlu dipertanyakan lagi karena sudah ada sumbernya jelas. Gitu. Dan ini untuk cara penulisan kutipan, ini tata caranya ya. Jadi ada beberapa contoh itu seperti ini. Sebenarnya ini lebih gampang kalau misalnya ada contohnya sih. Sudah saya kasih contoh sebenarnya sini. Kutipan ya. Jadi ini misalnya contohnya ini. Nama, tahun, sama halaman. Itu komponen yang paling penting untuk suatu kutipan. Jadi misalnya ini. Yang gampang aja deh. Jadi untuk kutipan itu kita misalnya mengutip 2 kalimat. Itu pakai tanda petik 2. Petik 2 sebelum di awal sama di akhir. Setelah petik baru kasih tanda kurung, nama pengarang, koma tahun, titik 2 halaman. Udah gitu aja sih, simple kalau kutipan. Ya. Nama, tahun, halaman, sudah itu doang. Jadi pakainya tanda petik kalau misalnya kutipan. Ada yang tanyakan untuk kutipan? Ada yang mau tanyakan? Gak ada? Intinya itu sih kutipan. Penting kasihin tanda kutip, petik 2, terus nama,
nggak, nama pengarang, tahun, tahun, -2 halaman. Jadi nggak seribet daftar pustaka. Itu aja ya. Berarti kita ini ketemu lagi kapan? Oke, untuk Selasa besok berarti ya kita ketemu lagi. Oh enggak, 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita enggak besok. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi Mbak Risa, berarti 2 minggu lagi kita ketemu, tapi 1 jam aja ya. Itu kan harusnya kita 3 jam. Yang 2 jamnya diganti PPKN. Sama Bu Adenya udah pulang, udah balik. Jadi untuk 2 minggu ke depan jadwal bahasa Indonesia diganti sama PKN yang 2 jam. Jadi kita ketemu cuma 1 jam. Oke? Udah, ada yang mau tanyakan lagi? Ada ya? Oke, kalau gitu terima kasih semuanya. Nanti saya jawab pertanyaannya. Tadi yang DPR tadi saya jawab di pertemuan selanjutnya. Selamat. Kok cepat banget Mbak Risa, telat sih. PR-nya nggak ada sih, nggak ada PR kok. Nggak ada PR. Nanti YouTube-nya saya share. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.